Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indriani. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 4 materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah sebagai salah satu syarat uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Coba dicek dulu tempat duduknya, dirapikan. Yuk, dirapikan dulu tempat duduknya, mejanya. Nah, kalau sudah semuanya? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Yuk, sebelum kita belajar, coba kita berdoa dulu. Tolong, siapa yang akan menyiapkan hari ini? Oh, Mas Dika. Oke, yuk, siapkan Mas Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni fahma ya Rabb. Terima kasih Mas Dika. Selanjutnya seperti biasa kita membaca surat pendek ya, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas dan surat At-Tin. Yuk, sebelumnya kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bidzin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan surat-surat pendek
tadi kita mendapat pahala dan mendapat syafaatnya. Kemudian yuk kita nyanyi lagu nasional ya. Nyanyi Garuda Pancasila. Bisa? Bisa ya. Ya. Pancasila, patriot proklamasi, setia untukmu. Pancasila dasar negara, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak yang soleh-soleha, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Siapa? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bu Indri panggil dulu ya. Mbak Aisyah Naya. Oke, Mas Andika Setiawan. Mas Mbak Bekti, Mbak Wahyu. Oke, semua hadir ya. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ayo, apa? Lupa? Surat Atin. Iya, surat Atin yang tadi kalian baca di awal. Nah, surat Atin, Bu Indri mau tanya, coba siapa yang masih ingat? Bu Indri tanya ulang kembali. Surat Atin jumlahnya ada berapa ya Mbak Naya? 8. Benar atau salah? Benar. Oke, sekarang yang terakhir, coba masih ingatkah? Surat Atin diturunkan di kota mana ya? Siapa, Mas Rafa? Di Mekah. Benar atau salah? Benar. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, Bu Indri mau tanya lagi. Siapa yang ingat rukun iman itu ada berapa jumlahnya? 6. Benar? 6 atau 5? 6 ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada yang kelima, iman kepada dan yang terakhir apa? Iman kepada qada dan qadar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang keberapa? Keempat. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iya. Nah, kalian tahu tidak? Iman itu artinya apa? Siapa yang tahu? Ngacung coba. Iman artinya apa Mbak Dinda? Iya, percaya. Iman itu artinya percaya. Jadi kalau rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya berarti apa? Percaya adanya Rasul Allah ya. Anak-anak yang soleh-solehah, sebelumnya Bu Indri akan membacakan dulu apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul yang benar. Nanti kamu bisa menjelaskan artinya iman kepada Rasul itu apa. Yang kedua, apa? Peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang ketiga, yang kedua itu sifat wajib. Yang ketiga menjelaskan sifat-sifat mustahil Rasul. Yang keempat, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar.
Bu Indri mau melihatkan kalian video tentang kisah meneladani kisah Rasulullah dengan pengemis buta. Nanti kamu amati videonya, terus nanti kamu lihat apa pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video ini ya. Kisahkan kepada kita moral cerita adik-adik. Sudah ya? Ya? Sudah paham dengan cerita tadi videonya? Sudah. Kira-kira apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira? Kelembutan? Iya, keikhlasan kelembutannya hati Rasulullah ya. Setiap hari dihina oleh pengemis, tapi Rasulullah tetap apa? Menyuapinya, tidak marah walaupun dihina Rasulullah tetap mau menyuapinya. Jadi cerita dari video tadi itu tentang apa? Meneladani sifat Rasul. Iya, anak-anak yang soleh-soleha, yuk kembali kita ke materi hari ini ya. Nah, tadi tentang rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, dilihat peta konsepnya, nanti hari ini kita mau membahas tentang apa sih iman kepada Rasul itu artinya apa. Yang kedua nanti sifat-sifat Rasul apa saja yang kalian tahu. Yang terakhir tujuannya diutus Rasul. Jadi diutusnya Rasul itu tujuannya itu untuk apa ya? Yuk kita simak. Nah, dilihat semuanya. Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tadi iman kepada iman itu artinya percaya. Jadi iman kepada Rasul itu berarti meyakini atau percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada siapa? Kepada umat manusia. Nah, Rasul-Rasul ini juga bertugas membimbing umat ke jalan yang benar. Agar apa? Agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iya. Kemudian, nah dalil tentang iman kepada Rasul itu ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ya, nah coba siapa yang sudah hafal nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yang harus diimani? Ya, sebelumnya Binti tanya. Jumlah Rasul yang wajib kita imani itu ada berapa? 25. Nah, antara lain ada Nabi siapa aja? Nabi Adam, terus Nuh, Zulkifli, Daud, terus Nabi Sulaiman, Ilyas, Yunus, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Iya, jadi Nabi Muhammad itu nabi yang keberapa? Nabi terakhir itu yang keberapa ya? 25. Nabi yang pertama Nabi siapa? Nabi Adam. Oke. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul itu ada 4. Ayo, Mbak. Yang pertama sifat apa? Sidik. Artinya? Yang kedua? Amanah. Artinya? Ketiga? Artinya? Yang keempat? Artinya? Iya. Jadi sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang wajib itu maksudnya yang ada pada diri Rasul, yang dimiliki Rasul. Ada sidik, itu jujur, amanah, dapat dipercaya, kemudian tabligh itu menyampaikan,
menyampaikan. Keempat ada fatona, artinya cerdas, ya. Nah, sebaliknya ada yang namanya sifat-sifat mustahil rasul. Sifat mustahil rasul itu apa, Mbak Dea? Apa sifat mustahil rasul? Apa? Apa, siapa yang tahu? Oke, apa Mbak Naya? Iya, sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada di diri Rasul. Kebalikannya dari sifat wajib, ya. Tadi nih sifat wajib itu sifat yang ada di dirinya Rasul. Nah, sedangkan sifat mustahil itu yang tidak ada di dirinya Rasul. Yang pertama apa? Kizib, artinya dusta itu apa? Bohong. Iya. Terus yang kedua? Khianat, artinya berkhianat. Ketiga? Kitman, artinya menyembunyikan. Yang terakhir? Yang keempat? Baladah, artinya iya. Keempat ini ada kizib, khianat, kitman, baladah, itu termasuk sifat mustahil. Empat sifat ini tidak ada di diri Rasul. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita nyanyi dulu yuk. Oke? Kita nyanyi sifat-sifat mustahil dan wajibnya Rasul. Nah, bangun dulu. Bangun. Ya, berdiri maksudnya. Nah, berdiri ya. Yuk, sebelumnya biar semangat kita ice breaking dulu ya. Bisa? Tepuk semangat, oke? Ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, diulangi lagi ya. Coba diulangi yang kompak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, yuk nanti kita nyanyi dulu sebentar ya. Kita nyanyi dulu. Yuk. Mustahil bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sidik itu jujur, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Sidik lawannya kizib, amanah khianat. Tabligh menyampaikan, fatona baladah. Oke, silakan duduk lagi. Ya, kita lanjut. Jadi tadi sifat wajib apa saja? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Iya, kalau sidik tadi lawannya kizib, amanah lawannya tabligh, ayo kitman, terus fatona balada. Oke, pintar semua. Nah, selanjutnya, tujuan diutusnya Rasul apa saja? Yang pertama, itu Rasul diutus Allah itu tujuannya untuk menyampaikan wahyu Allah ke siapa? Ke seluruh umatnya. Yang kedua, menjadi teladan bagi umat. Yang ketiga, manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat apa semuanya? Menyempurnakan akhlak manusia. Yang kelima, memberikan kabar gembira dan peringatan. Yang keenam, menegakkan keadilan di muka bumi. Iya, coba diulangi Mbak Naomi. Tujuannya diutusnya Rasul apa saja? Menyampaikan wahyu Allah. Oke, terus
Iya. Iya, terus yang kelima? Yang keenam? Di muka bumi. Iya. Ini tujuan diutusnya Rasul. Tadi ada 6 ya Mas Mbak. Nah, yang terakhir itu ada hikmah beriman kepada Rasul. Hikmahnya itu apa ketika kita sudah tahu artinya iman kepada Rasul? Yang pertama, meneladani akhlak mulia. Kemudian yang kedua, memperkuat keimanan kepada Allah. Yang ketiga, membentuk kepribadian yang baik. Yang keempat, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tadi ada berapa hikmah beriman kepada Rasul? Hah? Hikmah 4. Ulangi coba Mbak Bekti. Apa saja? Meneladani. Oke, iya ada 4. Nah, ya kalian dari materi yang hari ini Bu Indri sampaikan sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Ada tidak? Apa Mbak Ayu? Kalau berbohong atau tidak jujur itu termasuk umatnya Rasul? Oh ya, Mbak Ayu tanya, kalau misalkan kita berbohong atau tidak jujur itu termasuk sifatnya Rasul bukan ya? Apa Mas Dika? Bukan. Mas Dika menjawab pintar. Bukan. Iya, karena apa? Ya. Karena apa? Kok bukan sifatnya Rasul? Karena Rasul itu bersifat jujur. Iya, jadi kalau kita bohong atau tidak jujur itu bukan termasuknya umatnya Rasul ya. Karena umatnya Rasul itu bersifat jujur. Jadi kalau kalian tidak boleh berbohong ya, sebisa mungkin kita harus jujur dalam perbuatan dan perkataan. Kita jujur itu maksudnya sesuai apa yang kita lakukan atau sesuai apa yang kita ucapkan. Paham ya dari sampai sini ya anak-anak? Oke, kalau kalian sudah paham, sekarang guru akan memberikan tugas kelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya. Oke, nanti dikerjakan dengan kelompoknya ya. Nah, nanti dikerjakan dengan kelompoknya. Ya, dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Kelompoknya Mas Dika sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompoknya Mbak Ayu sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke, kalian presentasikan ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ada yang mewakili mempresentasikannya. Oke, yuk dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti iman kepada Rasul adalah iman kepada Rasul meyakini dengan sepenuh hati. Yang kedua, sifat-sifat Rasul: siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, takut, menyampaikan fatwana itu jelas. Yang ketiga, tugas-tugas Rasul: 1. Menyampaikan wahyu Allah, 2. Menjadi teladan bagi umat, 3. Membimbing manusia ke jalan yang lurus, 4. menyempurnakan akhlak manusia, 5. Memberikan kabar gembira dan peringatan.
Yuk, sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan? Ayo Mbak Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati iman kepada Rasul, iman kepada Rasul, Yuk, yang terakhir kelompok 3, siapa yang mau mempresentasikan? Ya, diri Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam kepada Rasul, imam kepada Rasul berarti mengakhiri seluruh hadis. Sifat-sifat Rasul, sifat amanah, sifat masalah, tugas-tugas Rasul, menyampaikan wahyu Allah, menjadi perhatian dari umat, membimbing manusia ke jalan yang lurus. Oke, tepuk tangan namanya. Nah, sekarang dikumpulkan tugasnya. Dikumpulkan tugasnya. Oke, sini. Ya, terima kasih. Nah, sudah. Kesimpulan pelajaran hari ini atau materi hari ini adalah tentang apa tadi kita belajar tentang apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Iya, iman kepada Rasul artinya tadi apa? Meyakini sepenuh hati bahwa Rasul Allah itu ada. Kemudian sifat wajib Rasul ada berapa? Ada 4. Yang pertama artinya, kedua artinya, ketiga apa? Artinya, keempat artinya. Oke. Kemudian lawan katanya atau sifat mustahilnya Rasul apa saja? Artinya kizib arta dusta atau bohong. Kedua khianat. Ketiga kitman. Keempat baladah artinya bodoh ya. Nah, anak-anak semuanya, materi hari ini cukup sekian. Semoga apa yang Bu Indri sampaikan atau yang Bu Indri sampaikan hari ini bermanfaat ya. Nah, semoga minggu depan kita masih bisa bertemu lagi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tentang apa materi selanjutnya? Dibuka untuk materi selanjutnya tentang apa? Bab selanjutnya tentang aku anak soleh. Iya, nanti kamu di rumah dibaca-baca terlebih dahulu apa sih materi selanjutnya ya. Nah, hari ini cukup sekian ya. Bagaimana perasaan hari ini belajarnya? Senang atau tidak senang? Senang ya, alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak boleh pulang. Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nanti pulangnya hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.